Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan aplikasi residu, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita menggunakan residu untuk menghitung integral tak wajar ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dua aplikasi residu yang tersisa, yaitu adalah penyelesaian integral tak wajar untuk fungsi sin dan cos, dan integral tertentu dengan fungsi sin dan cos. Seperti itu. Nah, untuk menghitung integral real dengan komponen sin dan cos, pada bagian sebelumnya kita telah menghitung cara integrasi tak wajar real fungsi rasional dengan menggunakan metode residu. Nah, sekarang sedikit modifikasi yang akan kita lakukan adalah bagaimana kalau pembilangnya memiliki komponen sin dan cos. Nah, untuk penyelesaian residu, menggunakan residu untuk fungsi yang memiliki komponen sin dan cos pada dasarnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah batas integral bawah dan integral atasnya harus bernilai tak hingga, seperti itu. Ini kayaknya udah di... Oke, sudah. Nah, lalu selisih pangkat tertinggi penyebut dan pembilang sekurang-kurangnya adalah 1 pangkatnya. Dan fungsi fx tidak mengandung titik singular pada sumbu real. Nah, apabila metode syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pada dasarnya penyelesaian residu menggunakan teknik yang sama dengan yang kita pelajari minggu lalu, yaitu kita hanya menghitung residu pada titik-titik singular bagian atas bidang kompleks atau pada komponen imajiner positif, seperti itu. Nah, residu yang kita hitung akan kita totalkan semua yang berada pada komponen imajiner positif, lalu kita kalikan dengan 2V dikalikan dengan I. Seperti itu ya. Namun tahap awal adalah sebelum kita melakukan penyelesaian dengan menggunakan metode residu sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah kita merubah komponen sin dan cos menjadi fungsi E pangkat IAX, di mana kita tahu apabila saya memiliki suatu bentuk Euler E pangkat IAX, maka dapat kita ekspansi menjadi bentuk cos AX ditambah I sin AX, seperti itu. Nah, sehingga pada dasarnya residu dapat kita peroleh nanti adalah apabila dia memiliki komponen cos, maka nanti residu yang kita ambil adalah komponen realnya. Sedangkan apabila fungsi yang akan kita olah adalah fungsi sin, maka residu yang kita ambil adalah fungsi sinnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti ini. Apabila dia adalah bentuk integral fx cos ax dx, maka bagian realnya adalah yang kita ambil dari hasil residu yang kita selesaikan. Sedangkan apabila dia adalah fungsi sin, maka nanti hasil akhir yang kita ambil adalah bagian imajinernya. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh adalah penyelesaian integral minus tak hingga sampai tak hingga cos x per x kuadrat plus 1 dx. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ubah dia menjadi integral tertutup lintasan. Seperti itu. Lalu cos-nya kita ubah dia menjadi x-nya kita ubah menjadi z. Lalu di bawah akan menjadi z kuadrat plus 1. Nah, setelah itu fungsi cos-nya akan kita ekspansi menjadi bentuk Euler, yaitu adalah E pangkat I Z. Seperti itu ya. Dibagi dengan Z kuadrat plus 1. Nah, Z kuadrat plus 1 pada dasarnya kan dapat kita peroleh sama dengan 0 ya. Maka nilai Z kuadratnya adalah sama dengan plus minus akar min 1 atau sama dengan plus minus I. Maka integral ini dapat kita ekspansi menjadi, saya lupa nulis DZ di sini. Nah, jadi bentuk E pangkat IZ dz dibagi dengan Z plus I dikali dengan Z min I. Seperti itu ya. Nah, setelah itu
dapat kita lihat di sini ada dua pol. Pol pertama adalah pol Z sama dengan min I. Dan pol kedua adalah, atau titik singular kedua adalah Z sama dengan plus I. Nah, kita hanya mengambil residu pada titik singular yang bernilai imajiner positif. Sehingga nanti fungsi sisa yang dapat kita peroleh adalah kita mengeluarkan komponen imajiner positifnya. Sehingga yang tersisa adalah hanya E pangkat IZ per Z plus I. Nah, lalu untuk mencari residunya, kita tinggal masukkan Z-nya sebagai I, maka diperoleh hasil residunya adalah seperti ini. E pangkat min 1 per 2I. Atau dia adalah sama dengan 1 per 2I dikalikan dengan E. Seperti itu ya. Nah, kemudian hasil residunya kita kalikan dengan 2VI, maka kita memperoleh hasil akhirnya adalah sama dengan V per I. Seperti itu. Dan karena dia adalah fungsi cos, yang kita ambil adalah komponen realnya saja. Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin contoh ini udah ditulis, jadi tidak perlu saya jelaskan. Kalian mungkin sudah paham. Kita coba kerjakan soal yang masih kosong seperti ini. Nah, penyelesaian integral dari minus tak hingga sampai tak hingga sin 2x per x kuadrat tambah x tambah 5 per 2. Seperti ini ya. Nah, integral minus tak hingga sampai tak hingga kita ubah dia menjadi integral tertutup C, di mana sin 2x kita ubah menjadi fungsi E pangkat 2. E pangkat I dikalikan 2Z, X-nya kita ubah jadi Z, ditambah dengan, dibagi dengan Z kuadrat tambah Z tambah 5 per 2. DZ. Seperti itu. Nah, penyelesaian yang pertama kita lakukan adalah kita mencari akar dari fungsi kuadratnya, yaitu dengan menggunakan metode min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Maka kita bisa memperoleh nilainya, B-nya ini ada ya di sini ya, B-nya itu adalah min 1 ditambah kurang 1 kuadrat adalah 1 minus 4 dikalikan A-nya 1, C-nya 5 per 2. Seperti ini ya. Dibagi dengan 2 dikalikan dengan 1. Maka kita dapat memperoleh dia adalah min 1 plus minus akar dari 4 kali 5, 20. 20 bagi 2, 10. 1 min 2 ada min 9 adalah, 1 min 10 adalah min 9 per 2. Maka kita bisa memperoleh Z1, Z2-nya adalah sama dengan min 1 plus minus akar dari min 9 dapat kita ubah dia menjadi akar 9 dikalikan dengan akar min 1. Seperti itu ya. Atau dia adalah sama dengan akar 9 adalah 3, akar min 1 adalah I. Maka dia menjadi plus minus 3I per 2. Seperti itu ya. Maka nanti sukunya dapat kita pecah menjadi Z1 adalah sama dengan min setengah plus 3I per 2, dan Z2 adalah sama dengan min setengah min 3I per 2. Seperti itu. Maka kita kembali ke atas. Penyebutnya dapat kita ubah dia menjadi Z dikalikan dengan, kita pindahkan dia menjadi sama dengan 0, maka dia menjadi Z plus setengah min 3 per 2I dikalikan dengan Z plus setengah plus 3 per 2I. Nah, di sini dapat kita lihat titik singular mana yang memiliki nilai positif. Ini adalah imajiner positif. Sedangkan ini karena minus 3I, maka dia adalah imajiner negatif. Maka yang kita hitung adalah yang imajiner positifnya saja. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu, maka kita tinggal, bentar, saya tambah halaman dulu. Sepertinya tidak cukup. Nambah halaman.
Nah, saya copy dulu sebentar, dia menjadi, oke, mungkin gini. Karena yang kita hitung adalah residu untuk imajiner positif, maka fungsi sisanya untuk suatu fungsi integral tertutup, E pangkat I2Z dibagi dengan Z plus setengah min 3/2I, ini saya copy dulu yang di atas, dikalikan dengan Z plus setengah plus 3/2I, seperti ini, DZ. Nah, maka karena yang kita ambil komponen residunya adalah yang Z1, maka kita bisa memperoleh untuk titik singular Z sama dengan min setengah plus 3I/2, maka nilai QZ-nya adalah sama dengan kita ambil, kita keluarkan komponen yang positifnya, atau yang ini kita hapus, seperti itu. Maka fungsi sisa yang tersisa adalah tinggal E pangkat I2Z dibagi dengan Z plus setengah plus 3/2I. Seperti itu ya. Nah, lalu kita masukkan nilai residunya, titik singular imajiner positif, kita peroleh nilai residunya adalah sama dengan Q min setengah plus 3I/2, maka adalah sama dengan berapa tuh? Waduh, pusing juga ya. E pangkat I dikalikan 2 dikalikan min setengah plus 3I/2. Dibagi dengan min setengah plus 3/2I ditambah dengan setengah plus 3I/2. Ini habis, seperti itu. Sehingga yang tersisa adalah sama dengan E pangkat, ini 2 bisa kita coret, maka yang tersisa adalah E pangkat minus I ditambah dengan 3 dikalikan I kalikan I, maka minus 3. Seperti itu ya. Dibagi dengan 3I/2 tambah 3I/2, maka dia menjadi 6I/2 maka dia jadi tinggal 3I saja. Seperti itu ya. Nah, maka kalian bisa memperoleh hasilnya, ini dapat kita pecah menjadi E pangkat minus I dikalikan E pangkat minus 3/3I, seperti itu, maka kita bisa memperoleh hasilnya adalah E pangkat minus I per E pangkat minus 3, dia turun ke bawah jadi E pangkat 3 dikalikan 3I. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam fungsi residu. Maka residunya adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan residu dari Z yang memiliki titik singular imajiner positif. Seperti itu. Maka dia adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan E pangkat min I dibagi dengan E pangkat 3 dikalikan dengan 3I. Ya, seperti itu ya. Nah, bingung nih, saya nulis selanjutnya di mana ya? Kita lanjut lagi ke bawah. Hasil akhirnya, saya nggak perlu tulis ulang ya. Dia jadi 2VI dikalikan dengan apa tadi? E pangkat min I dibagi dengan E pangkat 3 dikalikan E pangkat min I dibagi dengan E pangkat 3 dikalikan dengan 3I. Ini I-nya bisa kita coret seperti itu. Nah, lalu dia menjadi 2V/3 dikalikan E pangkat 3. Lalu fungsi E pangkat min I-nya dapat kita ekspansi menjadi fungsi cos min 1 ditambah dengan I dikalikan
sin, nah, ada chat ramai juga. Nah, sin min 1. Nah, seperti itu ya. Nah, atau dapat kita ekspansi dia menjadi 2VI per 3 dikalikan dengan E pangkat 3. Nah, untuk fungsi cos min X, pada dasarnya karena fungsi cos adalah fungsi genap, maka nilainya akan sama dengan nilai cos X. Seperti itu. Sedangkan untuk sin min X, nilainya akan sama dengan minus sin X. Ya, itu kelihatan di kurvanya. Nah, sehingga ini dapat kita ubah menjadi cos min 1. Karena dia nilainya sama dengan cos 1, saya ubah dia jadi cos 1. Dan sin min 1, dia saya ubah menjadi min I dikalikan sin 1. Seperti itu ya. Nah, sampai dengan di sini, maka yang kita ambil karena kita kembali lagi ke soal, karena dia adalah fungsi sin, maka komponen yang kita ambil hanyalah komponen imajinernya saja. 2V per 3 E pangkat 3 dikalikan dengan cos I min I sin 1. Seperti itu. Nah, karena yang diambil hanya imajinernya saja, maka yang realnya dapat kita buang. Yang mana realnya? Realnya adalah yang cos 1. Ya. Cos 1 kan tidak ada I, maka dia adalah bilangan real. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan 2V per 3 E pangkat 3 dikalikan dengan sin 1. Ada minus di depannya. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira hasilnya seperti itu. Ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus memilah-milah kapan menggunakan komponen real dan kapan menggunakan komponen imajinernya. Seperti itu. Coba saya cek dulu apakah hasilnya benar atau salah. Min 2VI sin 1 per 3 E pangkat 3. Oke, benar. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ya, kadang karena hasilnya agak aneh, jadi saya perlu ngecek apakah benar atau salah. Mungkin ada yang salah di perhitungannya, tapi ini benar. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh yang selanjutnya. Nah, bagaimana kalau dia adalah X sin X? Seperti ini. Nah, saya tambah halaman dulu biar nanti kita nggak terpotong pengerjaannya. Nah, seperti ini, maka bisa saya tulis ulang, minus integral minus tak hingga sampai tak hingga X sin X dibagi dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2, maka ini dapat kita ubah ke dalam bentuk Euler menjadi integral tertutup C, X-nya kita ubah jadi Z, sin X-nya kita ubah jadi E pangkat IZ dibagi dengan Z kuadrat tambah 2Z tambah 2 DZ. Seperti itu ya, DX. Nah, artinya apa? Yang pertama kita lakukan adalah kita pecah penyebutnya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mencari nilai Z1 dan Z2-nya. Dengan menggunakan persamaan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, maka dia akan menjadi B-nya adalah 2 plus minus akar dari 4 min 4 dikalikan, atau gini, 2 kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan 2 bagi dengan 2 kalikan 1. Atau dia menjadi min 2 plus minus akar dari 4 dikurangi 8 adalah min 4 per 2. Nah, maka hasilnya adalah sama dengan min 1 plus minus I. Ya, seperti itu ya. Karena akar min 4 adalah 2I. Maka 2 bagi 2 adalah tinggal sisa I-nya. Maka dapat kita pecah, Z1-nya adalah sama dengan min 1 plus I, Z2-nya adalah sama dengan
min 1 min I. Seperti itu. Atau di sini dapat kita tulis menjadi Z plus 1 min I dan Z plus 1 plus I. Seperti itu. Nah, yang mana yang kita ambil residunya? Kita tentu saja ambil residu yang ini. Hitung residu imajiner positif saja, atau yang nilai plus I, ya. Seperti itu ya. Nah, maka fungsi sisa QZ yang dapat kita tulis adalah sama dengan Z dikalikan E pangkat IZ, jangan lupa di sini tulis DZ-nya, dibagi dengan, karena yang kita ambil adalah min 1 plus I, berarti yang kita ambil adalah yang ini. Maka yang tersisa adalah tinggal Z plus 1 plus I. Seperti itu ya. Nah, maka nilai residunya untuk nilai Z sama dengan min 1 plus I adalah sama dengan, kita masukin saja, adalah sama dengan min 1 plus I dikalikan dengan E pangkat I dikalikan dengan min 1 plus I, seperti ini, dibagi dengan min 1 plus I ditambah dengan 1 plus I. Seperti itu ya. Nah, wow, sampai sini bagaimana ya? Ini bisa kita coret. Kita sederhanakan dulu. Dan ini dia bisa menjadi min 1 plus I dikalikan dengan E pangkat min I dikalikan I adalah min 1. E pangkat min I min 1. Seperti itu ya. Dibagi dengan 2I. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini dia menjadi minus E pangkat min 1 min I min 1 ditambah I dikalikan E pangkat min I min 1. Seperti itu ya. Per 2I. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah bisa kita pecah. Dia menjadi minus E pangkat min I dikalikan dengan E pangkat min 1, maka dia menjadi 1 per E. Ya. 1 per E ditambah dengan I dikalikan E pangkat min I dikalikan dengan 1 per E. Seperti itu. Sini juga dia dibagi dengan 2I. Itu. Nah, lalu E pangkat min I dapat kita ekspansi menjadi minus kosinus min 1. Seperti itu. Ditambah dengan I dikalikan, atau cos E pangkat min I dapat kita tulis langsung menjadi kosinus 1 dikurangi dengan I dikalikan dengan sin 1. Seperti itu ya. Dikalikan dengan 1 per E ditambah dengan I dikalikan dengan kosinus 1 dikurangi dengan sinus 1 dibagi dengan E. Seperti itu ya. Nah, dibagi dengan 2I. Nah, dapatlah residunya seperti ini. Kita nggak usah ekspansi dulu, biarin aja. Atau kalaupun kalian mau ekspansi, masukin saja nilai minusnya, maka dia menjadi I dikalikan sin 1 dikurangi dengan cos 1 dibagi dengan, ini karena semua dua-duanya dibagi E, maka di sini dapat saya tulis menjadi ditambah dengan I dikalikan dengan cos 1 dikurangi dengan ini lupa I ada I. Dikurangi dengan I sin 1, I
I dikalikan I, maka dia jadi min 1, maka di sini dia jadi positif sin. Positif sin 1 dibagi dengan 2I dikalikan dengan E. Seperti itu ya. Nah, sudah sampai sini, artinya perhitungan residunya, integral Z pangkat IZ, saya tulis lagi di sini, integral E pangkat Z dikalikan E pangkat IZ dibagi dengan berapa? Z kuadrat tambah 2Z plus 2. Z kuadrat tambah 2Z plus 2. Tadi kan yang kita hitung adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan residu titik singular imajiner positif ya. Seperti itu, maka dia menjadi 2VI dikalikan dengan I dikalikan sin 1 dikurangi dengan cos 1 ditambah dengan I dikalikan cos 1 ditambah dengan sin 1. Mudah-mudahan tidak ada yang salah sampai sini. Kurang tutup 1 lagi dibagi dengan 2I dikalikan dengan E. 2I bisa kita coret, maka yang tersisa adalah sama dengan V dibagi dengan E dikalikan dengan, nah ini harus tulis lagi, I sin 1 dikurangi dengan cos 1 tambah I cos 1 ditambah dengan sin 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Di soalnya adalah fungsi sin. Artinya yang kita ambil hanyalah imajinernya saja. Seperti itu. Karena dia adalah fungsi sin. Maka yang kita ambil adalah yang ini. Salah marker. Yang ini. Dan juga yang ini. Seperti itu. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan V per E dikalikan dengan sin 1 ditambah dengan cos 1. I-nya dihilangin ya. Seperti itu. Nah, hasilnya kira-kira seperti itu. Coba saya lihat. Mungkin ada yang salah. Ya. Benar. V per E dikalikan sin cos. Nah, sip. Saya rasa itu benar. Ya, seperti itu ya. Wow, cukup menakjubkan juga. Sepanjang ini masih benar. Oke. Nah, baik, kita lanjut lagi. Saya rasa itu sudah ya, sudah cukup paham ya. Jadi ketika kita soalnya adalah fungsi cos, maka yang kalian ambil adalah komponen realnya. Sedangkan apabila dia adalah fungsi sin, yang kalian ambil adalah komponen imajinernya saja. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi residu yang terakhir, yaitu adalah integral tertentu dengan batas bawah dan batas atas. Seperti itu. Akan tetapi, integral tertentu yang dapat dihitung adalah integral dengan nilai dari batas min V plus K sampai dengan V plus K. Seperti itu. Dengan K nilainya berapapun, artinya apabila nilai K-nya sama dengan 0, integral yang dapat diselesaikan adalah dari minus V sampai dengan V. Seperti itu. Apabila nilai K-nya sama dengan V, maka yang dapat diselesaikan adalah dari min V plus V adalah 0, V plus V adalah 2V. Maka biasanya dua batas inilah yang sering keluar pada saat ujian. Seperti itu. Nah, bagaimana penyelesaian residu integral minus misalkan dari V sampai dengan 2V? Nah, ini tidak memenuhi persyaratan min V plus K sampai dengan V plus K. Karena kita sulit menghitung nilai K-nya. Tidak ada K yang memenuhi untuk batas integral seperti ini. Maka integral seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan residu. Seperti itu ya. Nah, sehingga pada dasarnya penyelesaian integral yang bisa diselesaikan adalah yang batasnya min V sampai V dan 0 sampai dengan 2V. Nah, itu yang penting buat kalian ingat. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaian integralnya? Nah, sebelum saya membahas mengenai cara penyelesaian integral,
Saya ingin mengingatkan kembali mengenai persamaan seperti ini ya. Tadi kita sudah mempelajari bentuk Euler, di mana bentuk Euler E pangkat I theta adalah sama dengan cos theta ditambah dengan I sin theta. Seperti itu ya. Sedangkan bentuk Euler E pangkat minus I theta itu dapat kita ekspansi menjadi cos theta min I sin theta. Karena cos adalah fungsi genap, maka cos min theta sama cos theta nilainya sama. Sedangkan karena sin adalah fungsi ganjil, sin theta dengan min sin theta nilainya adalah kebalikannya, nilainya minus. Seperti itu. Artinya apa? Ketika kita jumlahkan dua fungsi ini, maka E pangkat I theta ditambah dengan E pangkat minus I theta, nilainya adalah sama dengan, ini bisa kita coret, hasilnya adalah cos 2 theta. Maka nilai cos theta adalah sama dengan E pangkat I theta ditambah dengan E pangkat minus I theta per 2. Seperti itu ya. Nah, dengan cara yang sama, bagaimana kalau kita kurangi, ini nggak perlu saya tulis lagi atasnya, tapi kalau kita kurangi, maka dia menjadi E pangkat I theta dikurangi E pangkat minus I theta, nilainya adalah sama dengan cos dikurangi cos adalah 0. I sin theta dikurangi min I sin theta, maka dia menjadi 2I dikalikan sin theta. Seperti itu ya. Maka sin theta dapat kita ubah bentuk sederhananya menjadi E pangkat I theta minus E pangkat minus I theta dibagi dengan 2I. Seperti itu ya. Nah, sekarang penyelesaian integral tertentu pada dasarnya kita menggunakan dua rumus ini. Kita menggunakan dua rumus ini. Nah, tapi kelihatannya sulit ya. Tapi kita buat dalam bentuk versi sederhana. Kita substitusikan E pangkat I theta menjadi suatu fungsi Z. Seperti itu ya. Nah, maka kita bisa menuliskan lagi persamaan di atas, dia menjadi cos theta. Saya memastikan dulu benar atau salah. Cos theta adalah sama dengan E pangkat I theta kita ubah jadi Z, maka E pangkat min I theta adalah sama dengan 1 per Z dibagi dengan 2. Seperti itu ya. Begitu juga dengan fungsi sin, maka fungsi sin dapat kita ubah menjadi sin theta sama dengan Z dikurangi dengan 1 per Z dibagi dengan 2I. Seperti itu. Nah, kita ketemulah dua persamaan ini. Seperti itu ya. Nah, setelah kita temukan dua persamaan ini, masih ada satu persamaan lagi yang penting. Yaitu adalah proses penurunan E pangkat I theta adalah sama dengan Z, maka kita bisa menuliskan dz per d theta adalah sama dengan turunan dari E pangkat I theta, atau dia adalah sama dengan I dikalikan E pangkat I theta. Begitu kan? Nah, maka d theta maka dz per d theta adalah sama dengan I dikalikan dengan E pangkat I theta kita substitusikan lagi menjadi Z. Nah, seperti ini ya. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan d theta adalah sama dengan dz dibagi dengan dz. Nah, ini adalah syarat yang ketiga. D theta harus kita ubah menjadi dz dibagi dengan dz. Nah, untuk penyelesaian integral tertentu dengan batas tertentu, tiga persamaan ini yang perlu kalian ingat. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tiga persamaan ini yang perlu kalian ingat. Cos theta menjadi apa, sin theta menjadi apa, dan d theta menjadi apa. Seperti itu. Nah, sehingga nanti penyelesaian integral tertutupnya adalah karena kita memodelkan dalam fungsi cos dan sin, maka residu yang dihitung adalah residu dengan lintasan C tertutup dengan jari-jari Z sama dengan satu arah berlawanan jarum jam. Nah, sehingga
nilai residu yang dihitung adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan residu titik singular yang nilai Z-nya di bawah daerah dengan jari-jari 1 atau nilai Z titik singularnya yang nilainya kurang dari 1. Seperti itu ya. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal ini ada yang salah. Seperti itu. Tapi caranya, maksud saya caranya salah, tapi jawabannya benar. Jawabannya benar 2V akar 3. Nah, tapi nanti Kak, saya biarkan ini kalian untuk mengidentifikasi salahnya ada di mana. Seperti itu. Jadi kita punya waktu untuk menjelaskan dua contoh yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita mulai dari sini. Pertama adalah penyelesaian integral dari 0 sampai dengan 2V d theta per 2 min cos theta. Nah, yang pertama kita lakukan adalah apa? Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ubah dia menjadi bentuk integral tertutup lintasan C. Seperti itu ya. Pertama, ubah dia menjadi integral lintasan tertutup C. Dan kita menggunakan aturan yang tadi, 3 aturan ini, cos kita ubah menjadi fungsi ini, sin kita ubah menjadi fungsi ini, dan d theta menjadi dz per iz. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah, karena di atasnya ada d theta, maka kita ubah dia menjadi dz per iz. Seperti itu ya. Lalu cos theta kita ubah menjadi, tadi cos theta adalah z ditambah dengan 1 per z per 2. Ya. Kalian udah tahu ya dari mana? Ini z 1 per z per 2. Seperti itu ya. Untuk fungsi cos. Nah, setelah penyelesaian ini kan terlalu banyak tangganya ya. Jadi kita sederhanakan dulu tangganya. Kita kalikan dia dengan 2 per 2. Atau kita hilangkan penyebut yang ada di sini. Seperti itu ya. Nah, kalau kita kalikan dia dengan 2 per 2, maka dia menjadi integral lintasan tertutup C 2dz per iz dibagi dengan 2 dikalikan 2 adalah 4 minus z plus 1 per z. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tangganya masih ribet, ada 3 lapis pernya. Ada per terus diperin lagi. Cara paling mudah adalah kita kalikan dua-duanya dengan per yang di atas. Atau kita kalikan dengan iz. Seperti itu. Nah, kalau kita kalikan dia dengan iz, maka dia menjadi, ini habis, dia jadi 2dz, bawahnya dia menjadi 4 iz, seperti ini, dikurangi dengan z dikalikan dengan iz, ya, atau dia menjadi z kuadrat dikalikan dengan i, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah, sebentar, tuh kayaknya ada yang salah. Sip. Nah, selanjutnya adalah 1 per z dikalikan iz, maka dia menjadi plus i. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Maka penyelesaian integralnya adalah ini dapat kita ubah dia menjadi ini kayaknya perlu dikeluarkan dulu i-nya. 2 min cos. Sepertinya ada yang salah ya. Cuman i-nya saya keluarkan dulu, dia menjadi 4z min z kuadrat plus 1. Ya, seperti ini ya. Nah, biar gampang i-nya kita keluarkan dulu. Karena kalau i-nya berada di dalam akar, itu akan sulit. Nah, selanjutnya ya tinggal kita cari nilai persamaan kuadratnya aja. Maka
untuk Z1 sama dengan Z2, maka dia menjadi min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A, seperti itu. Maka dia adalah menjadi min B, B-nya adalah 4, dia adalah min 4, plus minus akar dari B kuadratnya adalah 16, 4AC-nya adalah 4, dikalikan dengan 1. Ya. Seperti itu. Lalu, oh ini minus, jadi dia adalah 4 dikalikan dengan min 1, maka dia menjadi plus 4. Seperti itu ya. Dibagi dengan 2 dikalikan min 1. Jadi dia min 2. Nah, seperti ini. Maka dia menjadi min 4 plus minus akar dari 20 dibagi dengan min 2. Atau dia menjadi akar 20 itu adalah sepertinya ada yang salah. Di sini salahnya. Min Z plus 1 per Z. Ini kan dalam kurung ya. Di sini dia dalam kurung. Maka ini seharusnya nilainya negatif. Nah, pantesan saya merasa tidak nyaman. Nah, jadi dia nilainya negatif. Seperti itu ya. Kalau dia nilainya negatif, berarti benar. Ini nilainya harusnya negatif. Seperti itu. Ini 20 seharusnya nilainya 16 min 4 adalah 12. Seperti itu ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah min 4 plus minus. Nah, akar 12 kan adalah akar 4 dikalikan akar 3 ya. Atau dia adalah sama dengan akar 3. Akar 4 adalah 2, maka dia adalah 2 akar 3 per min 2. Seperti itu ya. Atau dia adalah sama dengan 4 bagikan 2 adalah 2. 2 plus minus akar 3. Ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat. Dari sini dapat kita lihat. Dapat kita lihat apa? Nah, dari sini dapat kita lihat Z1 dan Z2-nya adalah sama dengan Z1-nya adalah sama dengan 2 plus akar 3 dan Z2-nya adalah sama dengan 2 min akar 3. Seperti itu ya. Atau di sini dapat kita tuliskan dia menjadi integral 2dz per I, biarin saya taruh I-nya di atas, dibagi dengan Z dikurangi 2 min akar 3 dikalikan dengan Z dikurangi 2 plus akar 3. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Yang pertama, karena kita memiliki akar Z seperti ini, kita tahu penyelesaian residu integral tertutup tertentu, dia harus memiliki titik singular pada nilai Z kurang dari 1. Artinya apa? Kita gambar suatu lingkaran dengan jari-jari 1, seperti ini. Dengan jari-jari 1 seperti ini. Nah, maka nilai Z1-nya, ini kan dapat kita tebak, dia adalah 2 plus akar 3 misalkan adalah 1,7. Maka nilainya ini adalah 3,3. 2 min akar 3 dia adalah sama dengan 2 min 1,7 atau nilainya 0,3. Maka nilai Z1-nya ada di luar dari di sini 3,3, sedangkan ini adalah 1 seperti itu ya. Sedangkan Z2-nya ada di dalam sini 0,3. Nah, oleh karena itu penyelesaian residu yang kita hitung pada dasarnya adalah residu hanya untuk komponen Z2-nya saja. Nah, sehingga apabila saya memiliki bentuk persamaan integral tertutup 2dz per I dibagi dengan
Z min 2 min akar 3 dikalikan dengan Z min 2 plus akar 3. Nah, maka yang kita ambil nilainya adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan residu dari titik singular pada rentang Z kurang dari 1. Seperti itu ya. Atau dia adalah sama dengan 2VI dikalikan dengan residu dari titik singular Z2 ya. Z2 adalah yang ini, yang nilainya 0,3. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita tinggal hitung nilai residunya. Apabila fungsi integralnya seperti itu, maka kita bisa mencari nilai QZ-nya adalah sama dengan 2 dibagi I dibagi dengan Z min 2 min akar 3 ya. Karena yang kita keluarkan adalah Z min 2 plus akar 3 kan. Seperti itu kan. Maka nilai residunya, residu titik Z sama dengan 2 min akar 3 adalah sama dengan 2 dibagi dengan I dibagi dengan 2 min akar 3 min 2 min akar 3. Seperti itu ya. Maka ini menjadi 2-nya saling menghilangkan, maka dia menjadi 2 per I dikalikan dengan 2 akar 3 min. 2-nya kita coret, maka dia menjadi 1 per I akar 3 minus. Seperti itu ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini sorry ya, saya nulisnya ke atas, ke bawah, karena saya ya mungkin kita selalu kembali ke atas seperti itu. 2VI dikalikan min 1 per I dikalikan akar 3. I-nya kita coret, maka dia hasilnya adalah sama dengan min 2V dibagi dengan akar 3. Kalau saya kalikan dia dengan akar 3 dibagi dengan akar 3, maka hasilnya adalah min 2V per 3 dikalikan dengan akar 3. Seperti itu ya, kira-kira hasilnya. Panjang juga. Ya, coba saya cek dulu benar atau salah. Min 2V per akar 3. Oke, benar. Jawabannya min 2V per akar 3. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dengan begitu, kalau kalian melihat soal di sini, kalian akan tahu salahnya ada di mana. Pertama, salahnya adalah di persamaan kuadratnya ini. Seperti itu. Penyelesaian persamaan kuadratnya salah, tapi jawabannya benar. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi biarkan kalian bisa mencoba menganalisa sendiri dari sini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah sama dengan integral 0 sampai 2V d theta per 1 plus 1 per 4 sin theta. Seperti itu ya. Nah, wow. Ya, caranya sama. Maka kita ubah dia menjadi integral tertutup C. D theta-nya kita ubah menjadi dz per iz. Lalu 1 plus 1 per 4. Sin theta-nya kita ubah menjadi Z min 1 per Z dibagi dengan 2I. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian bingung kenapa bisa seperti itu, kita kembali lagi ke slide yang atas. Sin theta kita ubah menjadi ini. Z min 1 per Z bagi dengan 2I. Seperti itu. Nah, maka selanjutnya adalah cara paling mudah kita kalikan dia dengan 2I terlebih dahulu. Bagian atas kita kali 2I, bagian bawah kita kali 2I, maka dia menjadi integral tertutup C. 2I-nya kita keluarkan, dia menjadi 2dz per Z. Karena I-nya ini bisa kita coret. Gitu ya. Nah, bagian bawahnya juga sama. Kita kalikan dia dengan 2I, maka dia menjadi 2I plus 1 per 4 dikalikan dengan Z min IZ. Seperti itu ya.
Nah, selanjutnya kita bisa kalikan keduanya dengan Z per Z, maka dia menjadi integrator tutup C. Z ini bisa kita coret, maka dia menjadi 2DZ dibagi dengan 2I dikalikan dengan Z ditambah dengan ini dia menjadi 1/4 Z kuadrat dikurangi dengan 1/4 Z. Seperti itu ya. Maka integrator tutup C-nya dia menjadi, sorry saya tulis lagi karena di situ mepet, 2DZ dibagi 2IZ tambah 1/4 Z kuadrat dikurangi dengan 1/4 Z. Nah, kalau kalian mau mencari dari sini boleh, tapi akan lebih mudah ketika kalian kalikan dulu keduanya dengan 4. Seperti itu. 4/4, maka dia menjadi integral atau tutup C. Yang paling mudah adalah hilangkan komponen rasionalnya dulu. Seperti itu. Ada 1/4, hapus 1/4. Ada 1/Z, hapus 1/Z-nya. Ada 1/I, hapus 1/I-nya. Seperti itu, maka dia menjadi integral tertutup C, 8DZ dibagi dengan 8IZ ditambah dengan Z kuadrat ditambah dengan Z. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ya sama seperti tadi, kita tambahkan mungkin sekitar 2 halaman. Nah, sama seperti tadi, yang kalian lakukan adalah kalian cari komponen persamaan kuadratnya dulu. Z1 dan Z2 nilainya adalah sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Dia adalah sama dengan, B-nya yang mana saya bingung. B-nya adalah 8I. Maka dia menjadi minus 8I. Seperti itu ya. Plus minus akar dari 8I kuadrat adalah minus 64. Seperti itu. Lalu min 4AC adalah min 4. Kali Z kuadrat 1 kali Z 1. Ada yang salah. Ini salah mulu nih. 1/4 Z. 1/Z dikalikan Z adalah 1/4 aja. Misalnya. Harusnya ini bukan 1/4 Z, tapi dia adalah 1/4 tok. Min 1/4. Seperti itu ya. Dia jadi min 1/4 tok. Terus ini dia menjadi 1/4 kali 4 adalah 1. Itu, nah jadi ini baru benar. Nah, dibagi dengan 2. Ya, kira-kira seperti itu ya. Min 4AC dibagi dengan 2. Nah, ini jadi rumit. Maka dia menjadi min 8I plus minus akar dari min 68 per 2. Seperti itu ya. Nah, artinya misalkan Z1-nya adalah sama dengan min 8I tambah akar dari min 68 per 2. Nah, angkanya jelek nih, mungkin saya nggak lanjutin lagi. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu sampai kalian bisa memahami. Min 8I minus akar min 68 per 2. Seperti itu. Nah, kita tahu akar min 68 adalah sama dengan akar 68 dikalikan dengan akar min 1. Seperti itu. Maka kita bisa akarkan saja 68 kita akarkan, hasilnya adalah 8,2. Seperti itu. Maka di sini dia menjadi min 8I ditambah 8,2I. Seperti itu ya, per 2. Sedangkan yang ini dia min 8I dikurangi dengan 8,2I per 2. Seperti itu. Nah, ini dapatnya adalah sekitar 0,2I
per 2. Sedangkan ini adalah sama dengan minus 16,2 I per 2. Nah, atau ini adalah 0,1 I, sedangkan ini adalah minus 8,1 I. Nah, apabila kita gambarkan suatu lingkaran dengan jari-jari 1, Z sama dengan 1, maka titik Z1 akan berada di dalam sini. Ini adalah Z1. Sedangkan titik Z2 dia berada di luar lingkaran. Atau dinilai minus 8. Seperti itu kan. Minus 8I kan. Seperti itu kan. Nah, maka yang kita hitung residunya adalah residu Z1. Nah, sisanya tinggal kalian selanjutkan lagi. Karena ini angkanya kurang bagus. Jadi mungkin saya skip aja. Tapi metode penyelesaiannya sama seperti yang di atas. Seperti itu. Sama seperti ini. Kalian cari QZ-nya, kalian cari residunya, lalu dikalikan dengan 2Pi. Seperti itu ya. Nah, saya rasa itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan kalian bisa mengerjakan PR-nya. Nah, PR-nya adalah nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Dengan deadline-nya adalah 1 hari sebelum perkuliahan minggu berikutnya. Dengan waktunya adalah pukul 23.59 di LMS. Seperti itu ya. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.